Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, hari ini kita akan belajar bersama. Pertemuan topik hari ini kita akan membahas tentang media massa dan komunikasi. Nah, di dalam topik ini nanti ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Apa itu media massa, bagaimana ciri-ciri dari budaya massa, dan apa itu peran dan fungsi dari media massa dalam komunikasi masyarakat. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama dalam pertemuan ini. Ya, para peserta pembelajar, sebelum ke sana kita akan beri prolog terlebih dahulu bagaimana dalam pertemuan sebelumnya mengenai struktur dan proses sosial, bahwa sekarang ini ada perubahan atau pergeseran dalam kontak sosial kita. Dulu masyarakat itu atau antar individu kalau komunikasi itu bersifat langsung. Nah, ketika komunikasi bersifat langsung, maka struktur sosial dan proses-proses sosial berperan sangat penting. Contohnya, ketika komunikasi dilakukan secara langsung, maka struktur sosial sangat berpengaruh. Antara komunikator dengan komunikan sangat dipengaruhi di mana posisi sosialnya. Dia berasal dari kelompok apa, bagaimana peranata sosialnya, bagaimana mobilitas sosialnya, dan bagaimana proses-proses sosialnya seorang individu atau antara komunikator dan komunikan. Di situ sangat mempengaruhi terhadap pola komunikasi. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, teknologi semakin canggih dan ditemukanlah media. Dan media massa sekarang ini sudah menjadi industri. Disinilah kemudian terjadi kontak sosial yang berubah. Asalnya langsung menjadi tidak langsung. Apa yang menjadikan tidak langsung itu? Yaitu hadirnya media yang memperantarai dalam proses komunikasi. Nah, karena media hadir dalam proses komunikasi antara komunikator dan komunikan, di sini variabel media menjadi variabel intervening yang mempengaruhi proses-proses komunikasi. Terlebih ketika media massa sudah menjadi industri. Maka pesan-pesan yang ditransmisikan, makna yang dipertukarkan di situ akan sangat dipengaruhi bagaimana posisi media. Karena apa? Karena media massa sekarang itu sudah menjadi lembaga sosial. Sudah bagian struktur dalam kehidupan bersama. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, para peserta pembelajar, kita tahu bahwa sekarang ini media begitu gencar dan begitu dominan memperantarai kita dalam proses-proses komunikasi. Nah, mari kita telah terlebih dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu adalah proses komunikasi yang dilakukan secara masif, ya, melibatkan banyak orang dengan tujuan komunikasi dan penyampaian informasi kepada khalayak yang begitu luas. Jadi komunikasi massa itu subjeknya sangat banyak, ya, kompleks, heterogen. Walaupun nanti proses-proses komunikasinya ada berbagai konstruksi seperti itu. Nah, itulah pengertian singkat dari apa itu komunikasi massa. Nah, selanjutnya mari kita pahami apa yang dimaksud dengan massa. Ya, massa itu memiliki berbagai pengertian. Ya, pertama adalah biasanya large aggregate, jumlahnya yang banyak. Ya, namanya saja massa itu berarti biasanya jumlahnya itu banyak, ya. Kedua, undivided
undifferentiated ya, yaitu sangat sulit untuk dibedakan. Diferensiasi itu sangat sulit karena apa? Karena ini adalah sekumpulan jumlah yang banyak, sehingga kecenderungan-kecenderungan umum itu lebih dominan daripada karakter-karakter individu. Nah, di sini jumlah kebanyakan ini lebih dominan, sehingga kita membuat garis pemisah antar individu itu sangat susah. Ketiga, massa itu biasanya sulit diorganisir, ya, dikendalikan, diatur, ya, dikelola, itu sangat susah sekali karena ini menyangkut dari kecenderungan umum, ya, khalayak, publik, itu sangat susah. Dan terakhir atau keempat, massa itu biasanya tentang refleksi kehidupan pada umumnya, ya. Kecenderungan-kecenderungan umum lebih dominan daripada individu-individu yang bersifat otonom. Disinilah kemudian arus kebanyakan atau kecenderungan umum itu biasanya lebih mewarnai. Nah, itulah pengertian dasar dari massa. Nah, para peserta pembelajar, mari kita jelaskan mengenai apa itu unsur-unsur komunikasi massa. Unsur-unsur yang ada di dalam komunikasi massa itu adalah satu, komunikator. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, loh, biasanya kan dalam proses komunikasi ada komunikator, ada komunikan, ada penyampai pesan, ada penerima pesan. Tapi mengapa ini yang disebut kok hanya komunikator? Nah, karena apa? Karena dalam proses-proses komunikasi massa, memang subjek utamanya itu adalah siapa yang memproduksi informasi, siapa yang mengkonstruksi pesan, itu lebih dominan. Nah, jadi yang ada unsur terpenting itu adalah komunikatornya, bukan penerima pesannya. Nah, itulah kemudian unsur disusul dengan unsur yang kedua, yaitu media massa. Dalam proses komunikasi massa pasti membutuhkan media karena proses komunikasinya tidak langsung, harus diperantarai, dan siapa yang memperantarai itu? Yaitu ada yang disebut dengan media massa. Ketiga, tentu saja informasi atau pesan, ya, kontennya seperti apa. Kemudian keempat adalah ada yang namanya gatekeeper. Gatekeeper itu adalah penyeleksi di antara pesan-pesan atau informasi yang mau disampaikan. Itulah mengapa kemudian ada kebijakan dewan redaksi, ada editor, ya, ada jurnalis dan lain sebagainya, ada orang-orang yang di desk, ya, berada di meja-meja redaksi, yang itu sangat menentukan bagaimana informasi yang dipilih seperti apa. Ya, jadi itu unsur yang keempat. Unsur yang kelima tentu saja adalah khalayak, ya. Khalayak itu adalah publik, ya, masyarakat umum, massa yang menjadi penerima, ya. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja umpan balik atau feedback. Ya, itulah unsur-unsur dalam komunikasi massa. Nah, bagaimana proses komunikasi massa itu terjadi, para peserta pembelajar? Proses komunikasi massa itu meliputi 5 hal. Pertama, biasanya skalanya besar, luas, ya, masif, ya, karena informasi itu didistribusikan, diseminasikan secara meluas, sehingga biasanya berskala besar. Kedua, alurnya biasanya satu arah, ya. Ya, mungkin para peserta pembelajar di prodi ilmu komunikasi sudah sangat familiar dengan teori-teori salah satu komunikasi di situ seperti teori jarum suntik, ya. Bagaimana sebuah informasi itu ketika diseminasikan, didistribusikan, disebarkan itu berjalan satu arah yang menusuk terus. Kemudian kalaupun toh ditarik tusukan itu pasti akan meninggalkan bekas. Jadi itulah alur di dalam komunikasi massa itu biasanya berjalan satu arah. Dari sang komunikator, entah itu individu, entah itu lembaga, ya, entah itu institusi, ya, yang berkepentingan dengan informasi tersebut kemudian disebar satu arah, ya. Kemudian arahnya biasanya asimetris. Komunikator atau media massa tidak peduli siapa yang menjadi sasaran dari informasi. Yang penting adalah informasi ini disebarkan.
sehingga menganggap bahwa penerima itu sebetulnya dianggap secara sejajar. Entah itu orang bodoh, orang pinter, kelas sosial menengah, atas, bawah, tidak peduli. Dia dari kelompok afiliasi mana, politik mana, agama mana, suku mana, tidak peduli. Semuanya dianggap asimetris, setara. Ya. Kemudian keempat, proses komunikasi massa itu bersifat impersonal. Dia bukanlah individu dengan nama yang jelas, tetapi kalaupun toh ada individu biasanya harus disebut dengan inisial. Karena apa? Karena informasi atau pesan yang disampaikan itu adalah representasi dari media massa itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah market oriented tentu saja. Informasi atau komunikasi massa dilakukan, maka ini sebuah respon terhadap pasar sekaligus perluasan pasar. Jadi makanya di dalam proses komunikasi massa, logika tentang rating, tentang viral, trending topik itu jauh lebih penting daripada kualitas konten. Jadi itulah karakter dari media massa, selalu begitu. Kemudian para peserta pembelajar, mari kita pahami juga tentang apa itu budaya massa, ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan media massa karena yang disasar di dalam media massa itu adalah khalayak. Maka karena khalayak, media massa harus sadar betul bahwa budaya yang diusung adalah mestinya budaya-budaya yang bisa diterima secara serentak, luas, cepat, dan dikonsumsi publik. Itulah makanya media massa itu terkait erat dengan apa yang disebut dengan pop culture atau budaya pop. Nah, apa saja ciri atau unsur di dalam budaya massa itu? Pertama biasanya adalah bersifat non-tradisional. Budaya massa memiliki potensi untuk memarginalisasi atau meminggirkan budaya tradisional. Karena apa? Karena budaya tradisional itu biasanya berbasis pada komunitas yang terikat dengan struktur sosial dan proses sosial tertentu. Dia terikat dengan teritori tertentu, dengan kelompok tertentu, di mana ada peranata-peranata yang biasanya dijaga dengan ketat. Makanya budaya tradisional itu bersifat unik dan khas. Sementara budaya massa itu bersifat umum. Dia menyeragamkan, dia meluaskan. Itulah makanya kecenderungan dari budaya massa itu anti atau menggusur terhadap budaya tradisional. Walaupun ada kalanya budaya massa itu juga menyediakan panggung terhadap budaya tradisional, tapi yang memiliki potensi digemari banyak orang. Tetapi kalau tidak, maka budaya massa tersebut akan terpinggirkan atau bahkan punah. Itu pertama. Kedua, biasanya bersifat merakyat. Ya, karena sasaran dari komunikasi massa ini adalah khalayak, masyarakat, maka biasanya rakyat ya atau khalayak atau masyarakat umum itu biasanya sifatnya adalah merakyat. Ya. Ketiga, orientasi produk adalah massa. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan kepentingan pasar, ya, popularitas dan lain sebagainya. Kemudian keempat, tadi sudah saya sampaikan berhubungan dengan budaya pop atau pop culture. Kelima, ini tentu saja berbiaya besar, ya. Karena proses-proses produksi untuk budaya massa yang dikomunikasikan melalui media massa membutuhkan biaya, ya, dan itu biasanya berbiaya besar. Makanya kalau budaya massa yang disampaikan melalui media massa relatif bisa dilakukan oleh unit atau institusi yang memang memiliki kemampuan finansial yang kuat. Itulah mengapa budaya massa sangat rentan dikooptasi dan dikuasai oleh kaum kapitalis. Karena apa? Proses produksinya mesti berbiaya besar. Ya. Dan yang keenam, budaya massa itu biasanya sering terjadi hegemonik. Ya, artinya apa? Memang pada satu sisi ini dikreasi oleh aktor-aktor atau komunikator yang memiliki kepentingan dan itu adalah kaum elit ya yang memiliki modal. Tetapi dalam proses pengkomunikasian ke massa itu
memakai logika pasar. Sehingga apa? Walaupun ini produk dari kepentingan elit, tapi orientasinya adalah menghegemoni selera-selera pasar, orientasi-orientasi khalayak. Sehingga ini memungkinkan menjadi gaya hidup, menjadi orientasi nilai yang nanti semua orang akan terpengaruh dengan produksi-produksi itu. Nah, itulah para peserta pembelajar ruang lingkup dari apa yang dimaksud dengan budaya massa. Nah, sekarang kita bicara soal fungsi. Apa fungsi media massa? Di dalam konteks hidup bersama, katakanlah kita agak perlebar sedikit dengan hidup bernegara. Media massa sekarang ini menjadi pilar demokrasi keempat. Artinya apa? Bahwa media massa itu memiliki fungsi strategis dalam dinamika masyarakat dan dalam proses-proses perubahan sosial, termasuk soal demokrasi. Walaupun di dalam sebuah negara, katakanlah ada infrastruktur, suprastruktur politik, ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya. Tapi di era kebebasan media, apalagi di negara-negara yang relatif kebebasan medianya terjamin, termasuk Indonesia saya kira, maka media massa memiliki fungsi yang sangat strategis, ya. Para peserta pembelajar, berikutnya mari kita pahami apa itu fungsi komunikasi massa. Setidaknya ada 5 hal komunikasi massa berfungsi untuk kehidupan bersama atau di dalam masyarakat. Pertama adalah fungsi pengawasan. Dalam proses-proses komunikasi massa itu, terutama yang memakai media massa, maka ini berfungsi atau bermanfaat untuk mengawasi, terutama dalam kepentingan-kepentingan publik, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Itulah mengapa dalam katakanlah dalam konteks kehidupan bernegara, terutama dalam praktek-praktek demokrasi, media massa itu menjadi pilar keempat demokrasi. Karena dari media inilah, walaupun dalam komunikasi massa, publik atau khalayak itu lebih sebagai objek, karena alur komunikasi lebih satu arah. Tetapi media ini bisa menjadi umpan balik, bisa menjadi representasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Itulah mengapa media massa berfungsi sangat strategis dalam proses-proses komunikasi massa semacam ini. Kedua, fungsinya adalah social learning. Komunikasi massa bisa memberi manfaat terhadap proses-proses pembelajaran sosial. Karena dari proses komunikasi massa itulah anggota masyarakat atau kelompok masyarakat itu bisa meningkat literasinya, wawasannya, bahkan keterampilan-keterampilannya. Ya, itu kedua. Ketiga adalah untuk penyampaian informasi. Tentu saja dalam komunikasi massa, pesan-pesan, informasi didiseminasikan secara masif sehingga diterima oleh khalayak secara umum. Dan keempat adalah untuk transformasi budaya. Melalui akses informasi itu masyarakat mendapat hal-hal baru dan itu bisa dijadikan pendorong untuk proses-proses perubahan budaya di dalam kehidupan masyarakat. Dan kelima tentu saja adalah hiburan. Nah, kalau kita ringkas, fungsi dari komunikasi massa itu sebetulnya cukup dengan 3. Pertama, untuk pencerahan, ya, proses-proses perubahan sosial, proses-proses pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan, bahkan keterampilan itu bisa untuk menjadi nilai-nilai yang berkontribusi terhadap pencerahan dalam kehidupan bersama. Kedua adalah sebagai media informasi. Dari situlah kemudian pesan-pesan bisa diterima oleh publik. Dan yang terakhir tentu saja adalah hiburan. Nah, para peserta pembelajar, itulah topik mengenai komunikasi massa dan interaksi sosial di dalam masyarakat. Saya berharap para peserta pembelajar untuk menelaah lebih jauh, baik dengan memperkaya bacaan referensi maupun mengamati dengan kritis fenomena-fenomena yang mengemuka di dalam masyarakat. Terlebih sekarang ini adalah dunia masuk di dalam masyarakat informasi. Tentu komunikasi massa menjadi sangat dominan, bahkan media massa menjadi lembaga sosial yang cukup strategis di dalam dinamika hidup masyarakat. Saya berharap peserta pembelajar mengkritisi dan mengamati itu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini pertemuan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.